lagi di channelnya Ira Sujono bersama saya Baginda Nur Faisal. Hari ini kita kepengen bikin steak ala restoran, tapi kepengennya tuh barang-barang yang kita pakai itu gampang kita dapetin di sekitar rumah, kayak di swalayan apa di pasar atau di warung sekalipun. Steak yang hari ini kita mau bikin itu kondimennya mau pakai mashed potato, mushroom sauce, sama sauteed string bean. Penasaran? Langsung aja kita lihat. Mashed potato yang kita mau bikin ini gampang banget. Ini tinggal kalian ngerebus kentang, tapi kalian peel dulu kulitnya, lalu kalian kasih garam di dalam airnya. Setelah dia matang sekitar 10-12 menit, kalian sisihkan airnya, lalu kalian tumbuk, lalu kalian campur dengan susu dan juga infused butter yang kemarin pernah kita bikin. Yang waktu kita bikin burger, yang kita pakai buat spreading roti, inget kan? Itu kita akan pakai untuk finishing di mashed potato. Oke, ini di depan saya ini kentangnya udah saya rebus. Ini bentuknya chunky, kenapa? Supaya cepet matangnya. Kita akan berusaha supaya tidak ada yang menggumpal. Oke, kita make sure dia ketumbuk dengan halus. Seperti ini kira-kira. Kita nyalakan kompor, apinya sedang saja. Lalu kita campur sekitar 400 ml susu. Tapi kita campurnya perlahan. Teksturnya agar kita bisa adjust gimana caranya teksturnya itu pas sama yang kita mau. Oke, kita aduk dia sedikit. Medium heat aja. Kalau kira-kira susunya sudah ngeresap ke kentangnya, kita tambahin susunya lagi. Sedikit. Ingat ya, kalian tuh harus ngasih garam saat ngerebus kentang. Kenapa? Supaya getahnya itu cepet hilang rasa mentah dari kentang itu, dan juga dia ngasih sedikit rasa ke kentangnya. Tapi tujuannya bukan buat bikin asin ya, tapi lebih untuk ngangkat rasa dasar dari kentang itu. Kira-kira kalau teksturnya udah kayak puree, udah kayak bubur kayak gini, kalian cukup aduk-aduk terus. Kalian boleh adjust rasa pakai salt, boleh juga enggak. Kenapa? Karena kita udah pakai mix herb butter yang kemarin kita bikin buat bikin burger. Itu di situ rasanya udah kompleks, sudah ada salt, sudah ada garlic, sudah ada MSG-nya, sudah ada ya beberapa rasa yang akan ngedukung mashed potato ini supaya lebih enak. Setelah dia boiling kayak gini, kalian bisa langsung masukin infused butternya. Sep. Kalian aduk terus. Sambil kecilin api, kita kepengen butternya tuh kayak emulsified dengan sempurna. Kita cobain dulu biar kita bisa adjust. Oke, sempurna. Kita matiin. Kita biarin dia untuk relax, dingin dulu supaya dia lebih ngeset lagi. Itu kuncinya. Nanti kalau udah mau dimakan, baru kita angetin lagi boleh. Kalau suka yang mashed potato lebih ngeset juga nggak apa-apa. Setelah kita bikin mashed potato, sekarang waktunya kita marinate sirloinnya. Kebetulan kita hari ini pakai sirloin, kita pakai yang Australian. Kita mau bikin marinetan dasarnya ini bisa disimpan. Jadi setelah kita campur, kita storage dia di dry store aja, suhu ruangan. Lalu dia ini bisa kita pakai keesokan harinya untuk marinate apapun. Bisa ayam, bisa sapi, bisa kambing, terserah. Kita harus siapin beberapa jenis powder ini. Yang pertama itu ada paprika powder, ada garam dapur biasa, ada black pepper, ada kaldu jamur, dan ada kaldu ayam bubuk. Kita campur merata dulu. Kita kasih dia sedikit mix Italian herb. Setelah kita campur seperti ini bisa kalian simpan berapa lama pun kalian mau. Jadi saat kalian mau bikin steak lagi besoknya atau bikin apa, kalian bisa pakai mixture ini. Kita lumuri dulu satu sisi, nggak usah takut-takut. Kita balik. Kalau kalian pakai daging lokal, itu kan lebih susah empuk ya. Itu kalian bisa keakalin pakai yellow mustard kayak gini, tapi nggak usah banyak-banyak. Setelah kita lumuri bumbunya, kita kasih dia sedikit minyak. Pakai olive oil lebih baik. Kita lumuri. Lalu tidak lupa kita lumuri dengan yellow mustard. Ini bisa kalian storage dulu di chiller selama 1-2 jam, baru kalian grill, oke? Step selanjutnya kita mau bikin sausnya. Hari ini kita bikin mushroom sauce. Mushroom sauce kita hari ini basicnya cuma 3 hal ya. Slice champignon mushroom, ada chop white onion, sama chop garlic. Nanti kita akan ngentelin susu, lalu akan kita infuse sama hal-hal yang kita tumis ini. Potnya udah panas. Kalian bisa pakai pot apa aja ya.
kalau potnya kecil gini, kalian masukin mushroomnya bertahap. Kalian masukin separuh dulu. Kalian gedein aja apinya, nggak usah takut. Oke, setelah kloter yang ini agak layu, baru kalian masukin mushroom sisanya. Oke, kita biarin dia kontak sama pannya dulu. Kita biarin dia kena minyak-minyaknya dulu. Setelah itu baru kita masukin white onion sama garlic. Jadi kita kepengen mushroomnya ini pori-porinya ketutup dulu, cairannya itu berkurang dulu, baru kita masukin bumbu lainnya. Kalian bisa masukin butter juga. Oke, di step ini kalian bisa masukin onion dan garlic. Kalian tumis sampai harum. Setelah kalian cium baunya harum, kalian pindahin ini ke wadah. Oke, step selanjutnya kita mau bikin basic bechamel. Kita masukin butter sekitar 15 gram. Kalian bisa pakai butter apa aja, bisa pakai mentega biasa juga bisa, margarin. Kita masukkan tepung terigu sekitar 12 gram perlahan-lahan sambil diaduk. Ini jangan kepanasan, apinya kecil aja ya. Kita nggak mau nanti tepungnya itu gosong. Apinya nggak usah gede-gede. Kita nggak kepengen tepungnya ini rasanya masih mentah, tapi kita juga nggak kepengen adonan ini jadi terlalu hitam. Setelah warnanya agak kekuningan, kita bisa masukin susunya perlahan-lahan. Jangan buru-buru. Oke, setelah agak mengental, kita masukin mixture yang tadi, onion, mushroom, and garlic. Masuk. Lalu di sini ada beberapa seasoning item buat ngedorong rasanya. Saya cuma pakai garam dapur, lada hitam, kaldu jamur, dan Italian mix herb. Kontennya itu basil, oregano, dan parsley. Ini kita adjust dulu rasanya. Kita harus coba. Menurut saya udah oke, nggak perlu ada adjustment lagi. Sekarang kita finishing pakai butter biar lebih teremulsified. Matikan api. Aduk dan sisihkan. Tadinya kita mau pakai asparagus ya, cuman lumayan susah nyarinya di swalayan. Jadi kita putuskan buat beli baby bean atau buncis. Ini buncisnya setelah kita trimming atas bawah dan kita ambil benangnya juga di sini. Kita rebus selama 15 detik di air yang sudah dikasih garam dan kondisinya harus benar-benar boil. Lalu kita sisihkan, kita rendam di air dingin supaya proses masaknya berhenti. Jangan sampai lebih dari ini karena akan menghilangkan tekstur crunchy dari sayuran tersebut. Kita kasih minyak, setelah mengeluarkan asap atau smoke point, kita masukin baby bean-nya. Kita biarin dia kena coloring dulu sedikit, baru kita masukkan chopped garlic, kita kasih sedikit garam dapur dan juga black pepper. Bisa pakai white pepper juga, cuman karena kebetulan makannya lagi beef, kita kasih black pepper. Kalian bisa pakai grill, bisa pakai saute pan. Ini kebetulan biar satu pan aja sama dagingnya, jadi kita pakai pan yang sama untuk nge-grill daging. Kita matikan, lalu kita sisihkan. Oke, ini kira-kira udah 2 jam kita marinate, jadi bumbu yang tadi kita kasih sudah meresap. Langsung aja kita grill. Ini pannya sudah smoke point, udah oke banget buat nge-grill. Kita masukin tanpa ampun. Oke, kita biarin dia sizzling selama beberapa detik. Kita nggak mau lama-lama. Lalu kita rubah sedikit posisinya agar ada grill mark sedikit. Ini high heat ya, harus di-maintain panasnya. Lalu kita turn. Kita turn. Dan kita turn. Ini kita kepengen dagingnya nggak terlalu matang, kira-kira medium well. Jadi kita mainnya cepat. Kebetulan ini dagingnya tipis. Kita kasih butter untuk di basting dan juga 3 clove garlic. Oke. Kita matikan. Lalu kita sisihkan sebentar. Oke, semua part dari steak rumahan hari ini udah jadi. Nah, sekarang waktunya kita presentasiin di atas piring. Tadi sayurnya dulu. String bean-nya, sirloin-nya. Next kita taruh mashed potato.
Oke, sekarang kita mau buktiin apa dalamnya medium well atau lewat. Oke, kita lihat ini medium well berhasil. Berarti sekarang waktunya kita makan. Ini kalau medium well nih, by the way, dia warnanya belum abu-abu, masih ada pink-pinknya. Tapi warna merahnya tuh udah nggak ada. Jadi ini masih sekedar pink aja. Dan jusnya itu udah mulai hilang tapi belum kering kayak yang terlalu overcook kayak steak yang well done. Cobain aja kali ya. Oke, kita cobain mashed potato. Sekarang sayurnya. Perfect. Masih crunchy. Dan rasa garlicnya oke, pas. Oke, ini karena kita pakai mix Italian herb itu dia udah cukup kompleks ya, dan ini sangat ngedominasi rasa steaknya. Kebetulan ada di mashed potato-nya juga, ada di sausnya juga, jadi ini enak bro, harus cobain. Jangan ragu-ragu untuk cobain ini di rumah karena ini budgetnya murah, nggak sampai 50.000 satu porsi. Kalian dapetin kualitas makanan kayak gini. So, sampai ketemu di episode berikutnya. Kita bakal bedah-bedah kuliner lagi. Bagi yang penasaran, stay tune and see you at the next episode of channel Ira Sujono. Bye-bye.